Selamat datang kembali di rumah Tuhan, selamat datang di gereja yang kita kasihi, selamat datang di gereja yang kita cintai, selamat datang kembali di hari Minggu yang kita nantikan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap pertemuan ibadah itu didesain untuk setiap kita bisa menikmati sesuatu yang datang dari Tuhan. Setuju ya? Jadi bukan masalah kemasannya, siapa yang di sini, yang di mimbar, siapa yang main musik, siapa yang pimpin pujian, bukan masalah itu. Tetapi sekali lagi, setiap ibadah itu didesain supaya kita bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan. Bahkan kalau nggak ada yang berkhotbah sekalipun, kita tetap bisa berjumpa sama Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita, asal kita punya kerinduan, Tuhan nggak perlu ditanyain lagi, Tuhan pasti rindu bertemu dengan kita. Asal kita punya kerinduan, kita bisa berjumpa dengan Dia. Amin. Mari Bapak Ibu tengok kiri kanan, Bapak Ibu katakan, ayo sama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Asik. Kasih senyum yang lebar Bapak Ibu, kelihatan giginya dikit gak apa-apa. Toh sudah sikat gigi kan ya semua kan ya? Mari sama-sama pagi hari ini kita menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan pagi hari ini saya mau kasih judul renungan kita pagi ini adalah What's Next? Berikutnya apa? Lalu ngapain? Terus gimana? Itu terjemahan bebasnya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai sharing pagi hari ini, sebelum saya mulai memberikan renungan pagi hari ini, saya mau punya sebuah gambar, bisa ditampilkan. Beberapa hari yang lalu kita ada Unlimited Fire Conference di Kota Tegal, Bapak Ibu, tepatnya di Kota Tegal. Tetapi jangkauannya adalah untuk seluruh daerah sekitar pantai utara. Jadi ada di Tegal, ada di Pemalang, di mana lagi? Tegal, Pemalang, Brebes, sampai Brebes ya. Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Saya ketemu teman saya dari Pekalongan. Kemudian ada daerah-daerah seputaran situ ya Bapak Ibu ya. Acara berjalan dengan luar biasa. Kami semua menikmati acara tersebut dan ada beberapa di antara kita dari JKM Mawar Sharon yang melayani juga di konferensi tersebut. Terlihat di pojok yang bagian gambar yang atas, Pastor Iman menyampaikan sebuah workshop tentang berkomunikasi dengan parents ya. Antara orang tua dan gimana caranya biar orang tua sama anak-anak itu bisa nyambung. Beliau sharing tentang itu dan luar biasa Bapak Ibu, kehadiran berapa orang? Rally night-nya waktu malam itu 600-an ya. Hampir 600 orang yang ikut acara malamnya dan ada sekitar 300-400 pemimpin ya. Sekitar 300-400 pemimpin dari sekitar 52 gereja Bapak Ibu. Jadi ini cukup besar jangkauannya. Dan kita berdoa acara seperti ini bukan cuma sekedar jadi acara yang kita bisa rame-rame, tapi kita terus berdoa acara ini kan jadi berkat buat teman-teman dimanapun berada. Amin Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di Semarang untuk setiap kami yang melayani di sana. Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk ke sharing kita pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan seperti ini Bapak Ibu. Kita tahu dalam hidup kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita sering ketemu sama orang-orang yang kata-katanya itu berkuasa. Kita sering ketemu sama orang-orang yang kata-katanya itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Pernah ketemu gak Bapak Ibu? Seseorang semacam ini, orang-orang yang punya kata-kata yang berpengaruh, kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang mengandung sebuah otoritas, itu biasanya orang tersebut itu bisa mengubah rencana seseorang, mengubah aksesnya seseorang, atau bahkan bisa memberikan sebuah privilege untuk orang lain. Saya punya pengalaman seperti ini Bapak Ibu, beberapa belas tahun yang lalu, saya dan istri saya, kami berdua dapat kesempatan untuk mewakili tempat di mana saya bekerja, kantor di mana saya bekerja di Ungaran, untuk datang ke Semarang dan mewakili, kebetulan bos saya di sana di Ungaran, untuk mewakili beliau datang ke sebuah pertemuan yang tingkat provinsi Bapak Ibu. Saya bekerja dulu di sebuah rumah produksi untuk televisi. Dan kebetulan bos saya itu, atasan saya itu dapat satu undangan untuk datang ke pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia, tapi tingkatnya Jawa Tengah Bapak Ibu. Dan hari itu atasan saya, bos saya itu tidak bisa datang.
karena enggak tahu ada 1 dan 2 kepentingan dia nggak bisa datang. Terus tiba-tiba sebelum saya pulang kerja hari itu, saya pulang kerja jam 5 sore, kira-kira jam 4:30 saya dipanggil sama atasan saya. Dia bilang, Yosi, tolong wakili saya untuk datang ke pertemuan ini di Semarang. Kaget saya Bapak Ibu. Waktu itu saya baru pertama kali masuk ke ini kerja. Saya baru masih karyawan baru waktu itu. Saya baru bekerja kira-kira kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 bulan gitu. Masih tergolong sangat baru di kantor itu. Tetapi kemudian bos saya, atasan saya kasih kepercayaan. Coba kamu wakili saya untuk datang ke pertemuan itu. Waduh, saya kan kaget ya Bapak Ibu. Ini pertemuan seperti apa? Ngobrolinnya apa? Ketemunya sama siapa? Saya tuh nggak ngerti Bapak Ibu. Bener-bener pertemuan yang baru dan ini tingkatnya tingkat Jawa Tengah lagi. Kalau tingkatnya RT masih lumayan ya Bapak Ibu, orang-orangnya mungkin ya seputaran itu aja. Tapi ini tingkatnya Jawa Tengah, cukup ini orang-orang yang punya jabatan-jabatan itu datang ke tempat itu. Saya sama istri saya sampai Bapak Ibu, jam 5:30 kami berdua bersiap-siap, terus kami naik taksi ke Semarang. Di Semarang itu Bapak Ibu, saya tuh heran, saya disuruh kan gini ya ditanyai, bajunya pakai apa Pak? Bajunya kamu pakai baju batik aja paling gampang. Batik itu paling gampang betul ya. Pakai celana hitam sama batik, dah itu tuh buat semua acara bisa. Oke, kami berdua pakai batik Bapak Ibu. Begitu kami turun dari taksi Bapak Ibu, ketika kami turun dari taksi, tiba-tiba ada orang-orang dengan pakai jas gitu, pakai dasi gitu ya. Terus pakai yang ini telinganya pakai itu ya, pakai HT gitu ya, pakai headset gitu dan terus pintu saya dibukakan. Saya belum turun dari taksi, pintunya sudah dibukakan. Saya didatang tuh kayak dikawal gitu Bapak Ibu. Dikawal ya, tiba-tiba saya dikawal. Saya sama istri saya dicarikan tempat duduk. Oh silakan Pak, silakan. Kami duduk di satu meja yang besar gitu, kami berdua jejer. Dan waktu itu di ruangan itu ada mantan Gubernur Jawa Tengah Pak Bibit Waluyo waktu itu. Beliau duduk di meja sebelah situ, saya di sebelah sini Bapak Ibu. Wah bangga sekali Bapak Ibu ya. Dan bahkan Bapak Ibu, ada satu kali ada kru dokumentasi yang foto-foto itu mau ngambil foto saya sama istri saya tuh harus izin Bapak Ibu. Pak maaf ini boleh saya foto Pak. Wah saya merasa terhormat sekali kan. Saya merasa terhormat sekali. Siapa saya ya kan? Saya ini karyawan loh Bapak Ibu. Saya ini karyawan yang masih baru 2 atau 3 bulan bekerja di tempat itu. Saya nggak kenal siapa-siapa di ruangan itu. Itu bahkan saya rasa kayak dihormati sekali. Sangat orang tuh berhati-hati sekali tuh ngomong sama saya. Pak, saya bisa minta fotonya Bapak sebentar. Oh iya silakan. Saya sama istri saya kami berdua duduk terus difoto gitu. Wah, rasanya kayak orang terhormat banget itu Bapak Ibu. Padahal sekali lagi saya ini hanya seorang karyawan Bapak Ibu. Ternyata selidik punya selidik. Kenapa kok saya bisa sebegitunya dihormati? Kenapa saya bisa sebegitunya saya kemudian orang itu kayak segan sama saya? Orang tuh bisa kemudian melihat saya tuh kayak wah ini orang penting banget gitu ya. Itu karena Bapak Ibu ternyata sebelum acara itu atasan saya, bos saya tuh sudah telepon ke panitianya. Nanti yang datang adalah staf saya. Dia kasih foto saya, ini staf saya gini-gini tolong ditaruh di meja tempat saya duduk segala macam bla 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 gini. Ternyata bukan karena saya hebat Bapak Ibu. Saya pikir karena saya hebat ya toh. Saya pikir wah saya sudah naik jabatan, bukan. Tapi ternyata karena atasan saya sudah telepon panitianya. Itulah sebabnya kenapa hari itu tiba-tiba malam itu tiba-tiba saya jadi rasanya kayak bos. Saya berasa jadi kayak seorang yang punya jabatan gitu Bapak Ibu. Hari itu aja tapi malam itu aja. Setelah itu ya biasa saya jadi karyawan lagi Bapak Ibu. Itu terjadi karena bos saya nelpon salah satu panitianya dan dia bilang kalau dia akan diwakili oleh saya Bapak Ibu. Saya mau berkata seperti ini Bapak Ibu. Kalau manusia saja, seorang manusia itu ada yang punya kuasa sedemikian besarnya dengan kata-katanya. Seorang yang tinggal angkat telepon, kemudian malam hari itu, seperti status kehidupan saya diubahkan. Yang harusnya karyawan, tetapi malam hari itu saya diangkat jadi seperti seorang yang punya jabatan. Kalau ada seseorang yang punya kuasa dengan kata-katanya Bapak Ibu, saya membayangkan apalagi Tuhan. Tangkap idenya Bapak Ibu? Kalau manusia aja bisa kok. Saya membayangkan seseorang yang
kita pagi hari ini. Kemudian tiba-tiba Pastor Iman ini bilang sama service manajernya atau siapa, tolong itu mikrofonnya Pastor Yosi tolong dikecilkan atau tolong dibesarkan. Keyboardnya tolong dikecilkan, tolong dibesarkan. Drumnya dikecilkan, dibesarkan. Itu pasti semua akan nurut dengan kata-katanya Pastor Iman. Kalau ada manusia yang punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu, saya membayangkan apalagi Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kita tentu setuju ya, oh Tuhan yang kata-katanya berkuasa, kita setuju dong. Dia menciptakan alam semesta dengan kata-katanya. Betul? Berfirmanlah Allah. Dia menciptakan apa lagi? Memisahkan terang dari gelap, air dari daratan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan ini dan itu, benda-benda langit semua dengan firman-Nya. Betul? Ada topan badai di Danau Galilea, semua pada bingung segala macam. Dia meredakan topan dan badai dan angin yang itu mengganggu kapalnya. Wow, kapalnya ombang-ambing dengan kata-katanya. Kita semua percaya, kita semua tahu kalau kata-kata Tuhan itu sangat berkuasa. Satu kata dari Tuhan itu mampu untuk mengubah hidup seseorang. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang yang lumpuh, kita tahu banyak kejadian orang lumpuh di Alkitab ditulis. Yesus bilang, bangun angkatlah tilammu. Kemudian dia jalan. Orang buta, jamah sembuh. Betul Bapak Ibu, kata-katanya Tuhan itu sangat berkuasa. Nah, terkadang Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita, kenapa kok kita sering, aku tuh sering loh baca Alkitab, aku sering ngerti apa yang Tuhan katakan dalam hidupku. Tetapi kenapa kok rasanya kok tidak berkuasa? Kenapa kok kondisinya tidak berubah? Terkadang Bapak Ibu, masalah terjadi, kondisinya tidak berubah, itu bukan karena firman Tuhan tidak cukup berkuasa untuk mengubahkan kondisi kita. Firman Tuhan itu bukan berarti kalau kondisi tidak berubah, oh berarti firman Tuhannya kurang kuasanya nih. Berarti kurang powernya ini. Bukan Bapak Ibu. Kondisi tidak berubah, mujizat belum terjadi. Kadang-kadang itu tidak terjadi karena firman Tuhannya tidak cukup berkuasa. Tetapi Bapak Ibu saya mau katakan, tapi karena kadang kita yang kurang berani untuk mentaati firman-Nya. Setuju Bapak Ibu? Mujizat belum terjadi, itu bukan karena mujizatnya kurang berkuasa. Tetapi karena kita kurang berani mentaati firman-Nya. Karena kita kurang berani mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ada satu ayat dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau ayat ini berkata iman tanpa perbuatan adalah mati, saya membayangkan kalau iman disertai dengan perbuatan, dengan keputusan, dengan langkah berikutnya, maka firman tersebut akan menjadi sebuah kehidupan. Tangkap idenya Bapak Ibu, ini sedikit permainan kata. Kalau imannya tanpa perbuatan itu mati. Berarti kalau iman disertai perbuatan, saya yakin iman tersebut, rasa percaya tersebut, apa yang kita dengar tersebut, itu akan jadi sebuah kehidupan. Itu akan mengubahkan kondisi kita. Betul Bapak Ibu? Kita sebagai manusia itu kadang-kadang kalau kita terima firman Tuhan, kalau kita mengalami ini ya, kita dapat ayat, kita dapat firman Tuhan, yang kita tanyakan sama Tuhan itu kadang-kadang enggak gini loh. Tuhan, gimana caranya biar aku bisa jalan sama firman-Mu? Wah, itu bagus Bapak Ibu. Tetapi biasanya ketika menghadapi pergumulan, menghadapi hal-hal yang tidak sesuai sama pikiran kita dapat firman Tuhan, terus kita tuh merasa kayak, Tuhan, kalau ini memang firman-Mu, aku minta tanda dong. Pernah gitu Bapak Ibu? Aku minta tanda dong. Aku minta dong Tuhan, dikasih tanda. Ada banyak tokoh di Alkitab yang juga sama Bapak Ibu. Ketika disuruh melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka minta tanda. Contoh, gampang Bapak Ibu, ada satu tokoh yang luar biasa sekali, namanya Gideon Bapak Ibu. Gideon itu kan pasukannya yang 300 orang itu mengalahkan satu bangsa Midian yang besar sekali.
Satu kali Gideon ketika didatangi sama malaikat Tuhan, dikasih firman, dikasih janji, kamu nanti yang membebaskan gini-gini. Tunggu, stop dulu. Aku minta tanda dulu. Kamu di sini dulu, aku akan pulang ke rumah, aku masak dulu. Tunggu, aku minta tanda dulu. Kemudian berikutnya sudah diomongi benar segala macam, Gideon bilang lagi, tunggu, aku minta tanda lagi. Nanti aku minta itu guntingan bulu domba itu. Nanti hari ini aku minta ketika nanti tak tinggal di sini bulu dombanya basah, tanahnya kering. Besoknya dibalik, bulu dombanya kering, tanahnya basah. Dia minta tanda. Betul Bapak Ibu? Ada satu tokoh Alkitab lagi yang selalu minta tanda, namanya Petrus. Ketika angin ribut segala macam gini-gini, Yesus datang berjalan di atas air. Yesus bilang, ini aku. Petrus bilang apa? Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Minta tanda Bapak Ibu. Yesus ya oke, jalan. Sudah turun dari kapal, sudah bisa jalan di atas air, tapi tetap tidak percaya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini tertarik dengan, Tuhan kalau memang ini firman-Mu kasih tanda dong. Kalau engkau benar-benar menyertai aku kasih tanda. Tandanya apa? Ini Tuhan, aku minta sebelum aku melayani engkau, aku minta pekerjaanku diberkati dulu. Aku minta keluargaku diberkati dulu. Ini kalau aku dapat, habis ini siang ini aku dapat berkat yang besar, yang luar biasa, baru itu berarti memang engkau memanggil aku. Kadang-kadang Bapak Ibu kita semua tertarik untuk minta tanda. Sebelum kita mengerjakan firman Tuhan, sebelum kita mengerjakan apa yang jadi bagian kita, kadang-kadang kita ini tertarik untuk minta tanda. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak menyediakan semua dulu, baru kita bisa berjalan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan, setiap ayat yang kita baca, saya tidak tahu di sini ada tradisi ini atau enggak, tetapi kalau di Ungaran, setiap awal tahun, setiap kami dapat satu ayat emas Bapak Ibu. Kami disuruh ambil ayat emas, saya tidak tahu di sini ada atau enggak. Biasanya kecil gini kan, mungkin bentuknya saya tidak tahu, kalender kecil atau pembatas Alkitab atau sesuatu yang bisa kita bawa Bapak Ibu. Pembatas Alkitab kecil gitu ya, terus tulisannya ayatnya apa gitu, terus setiap orang beda-beda. Kadang-kadang Bapak, dulu saya berpikir ayat emas yang saya terima itu seperti ini sepanjang tahun pasti Tuhan akan kerjakan ini. Wah, yakin gitu Bapak Ibu. Terus jadi kayak semacam jimat Bapak Ibu. Kalau menghadapi pergumulan, Tuhan ini ayatmu berkata engkau akan memenuhi segala kebutuhanku, loh kok kayak gini Tuhan. Jadi kayak jimat Bapak Ibu. Kemudian satu lagi berkata, aku akan berjalan bersamamu gini-gini. Loh tapi kok menghadapi pergumulan Tuhan. Ini apa? Salah ini ayatnya ini. Kok aku dapat ayatnya kok malah ketika orang menampar pipi kiri berikan pipi kanan. Lah banyak toh Tuhan. Pernah berpikir gitu Bapak Ibu? Seperti seakan-akan ayat firman Tuhan itu jadi kayak jimat. Ini kok enggak berhasil. Salah ini ayatnya. Kita ganti, tukar lagi ayatnya. Aku enggak mau ayat yang ini. Aku cari ayat yang bagus, tukar lagi. Oh enggak bagus, ganti lagi. Terakhir dapat, hai engkau keturunan ular beludak. Luar malah, dapatnya malah tambah ngeri lagi, waduh. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita untuk menuruti firman Tuhan, untuk kita berjalan sesuai firman Tuhan, itu kadang-kadang kita sebagai manusia, kita ini terlalu banyak ribut sama tanda-tandanya. Tuhan kasih tanda dong kalau engkau menyertai aku. Pokoknya aku minta tanda dulu. Oh ini pokoknya gini Tuhan, ini pokoknya gini. Kalau memang aku disuruh mengampuni orang itu, kalau memang engkau menyuruh aku mengampuni dan mengasihi orang itu, maka aku minta tanda nanti tiba-tiba nanti jam 12 yang rekeningku akan ada masuk uang sekian-sekian. Itu jadi aneh Bapak Ibu. Atau kalau enggak, pokoknya gini, Tuhan, kalau memang aku harus mengasihi orang itu, aku minta tanda. Nanti ketika di gereja pulang dari ibadah, dia kepleset di depanku. Terus aku tolongi, terus dia minta maaf dulu. Nanti baru aku ingin mengasihi. Seakan-akan kayak minta tandanya tuh aneh-aneh Bapak Ibu. Jadi seakan-akan kita ini kayak justru ngatur Tuhan gitu loh. Tidak bisa gitu Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Kita yang menyesuaikan diri kepada firman Tuhan.
Saya mau berkata seperti ini Bapak Ibu. Potensi dan kuasa firman Tuhan itu punya potensi, punya kuasa. Itu bisa terjadi berpengaruh sama kehidupan kita atau enggak, itu tergantung dari tindakan kita selanjutnya. Kalau kita merasa firman Tuhan itu enggak relate, enggak nyambung sama kehidupan kita akan terus menolak firman Tuhan itu. Wah enggak lah, ini enggak cocok. Ini firman Tuhan ini buat sana, oh ini buat bapak itu, buat ibu itu. Kita dapat ayat firman Tuhan. Apa yang kau ingin lakukan, apa yang kau ingin orang lain lakukan buat kamu, lakukan buat orang lain. Oh kan, dia tuh harusnya mengasihi aku, harusnya gini. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu jadi sesuatu yang tidak relate sama kita kalau kita tidak mau melakukannya Bapak Ibu. Saya punya sebuah analogi, bisa minta tolong WW ya Be. Saya punya sebuah meja ini Bapak Ibu. Janji firman Tuhan apa yang kita baca setiap hari. Itu adalah gambaran tentang masa depan kita. Setuju? Thank you. Itulah janji tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu ada di depan kita. Jadi itu adalah janji Tuhan buat kehidupan kita. Kalau kita pernah dengar ada ayat ngomong Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang damai sejahtera gini. Nah, itu ada di depan. Tuhan menyediakan itu. Setuju Bapak Ibu? Nah, untuk kita bisa sampai ke sana itu enggak bisa serta-merta kita diem aja. Ya oke, aku mau terima masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, aku mau terima. Tetapi diem aja. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita harus mulai melakukan langkah-langkah berikutnya untuk sampai ke sana. Saya coba kasih sedikit analogi Bapak Ibu. Semoga ini bisa menolong Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya ini apa? Ini apa? Ayo. Meja. Tapi jadi kursi juga bisa sih sebenarnya. Tapi ini meja Bapak Ibu. Meja ini saya umpamakan Bapak Ibu. Ini saya umpamakan. Saya coba gambarkan. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Seandainya ini adalah janji Tuhan. Oke, bentuknya seperti meja. Loh, hubungannya apa janji Tuhan sama meja? Karena Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan. Kok bisa jadi gambarannya meja? Karena dengan janji Tuhan ini, kita bisa bersandar kepadanya. Betul? Saya bisa bersandar di meja ini. Ini karena saya capek berdiri aja sih sebenarnya. Gini lah, biar nggak capek. Kita bisa bersandar kepada firman Tuhan, betul? Kita bisa nggak capek. Kalau kita lelah berjalan, kita bisa bersandar sedikit di sini. Oh, nggak capek ya. Firman Tuhan itu menyediakan kekuatan. Kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai dasar. Kita bisa naruh segala sesuatu di sini. Itu keyboard ditaruh sini bisa. Ini handphone saya taruh sini bisa. Kita punya makan, punya minum ditaruh sini bisa. Bahkan Bapak Ibu ini kalau boleh ya, saya naik ke sini pun mungkin bisa Bapak Ibu. Tapi nggak tahu, kelihatannya saya terlalu berat ya. Tapi saya bisa menjadikan meja ini untuk tempat berpijak saya. Betul Bapak Ibu? Ini firman Tuhan bisa jadi sebuah dasar. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita punya firman Tuhan seperti ini, kita dapat ayat firman Tuhan, semua orang bisa lihat loh. Karena seringkali kita posting, betul ya? Di Instagram, di WhatsApp status kita sering posting. Wah, firman-Mu adalah pelita bagiku, wah terang bagi jalanku. Ya, itu kita bisa posting Bapak Ibu. Ini anggap aja ini firman Tuhan. Nah, tetapi perhatikan ini Bapak Ibu. Kita bisa taruh barang di sini, kita bisa duduk di sini kalau kita capek, kita bisa bersandar di sini kalau kita capek, kita bahkan bisa berdiri di atasnya supaya kita bisa melihat lebih baik. Itu bisa dilakukan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Kita juga bisa, ketika kita harus bertindak, kita bisa justru malah kita tinggal di bawahnya. Kok bisa? Contohnya gini, ini firman Tuhan. Kita tinggal di bawahnya. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tinggal di bawahnya. Saya terlalu besar kelihatannya. Kita bisa tinggal di bawah meja ini Bapak Ibu. Dan ketika bertindak, ketika jatah firman Tuhan bilang, ayo lakukan firman-Ku. Enggak bisa Tuhan. Ini jadi kayak kurungan. Aku enggak bisa bergerak di bawahnya, enggak bisa bebas. Aduh enggak bisa kesana, enggak bisa kesini. Terlalu berat Tuhan. Firman-Mu ini sangat membatasi sekali.
Gak enak sekali firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Gak bisa Tuhan. Caranya gimana ngasih orang lain seperti diri sendiri? Dia tuh bencekno, dia jengkeli sekali Tuhan. Dia bikin aku mangkal Tuhan. Dia bikin aku gak bisa damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan jadi seperti kurungan. Kita gak bisa bergerak karena kita ada di bawahnya. Ini yang saya coba mau katakan Bapak Ibu. Janji Tuhan, firman Tuhan akan jadi pressure atau jadi kurungan buat kita. Kalau ini yang terjadi, ini yang kita lakukan. Kita melihat kondisi kita dulu, baru kemudian mengecilkan firman Tuhan untuk menyesuaikan kondisi kita. Contohnya, ayat tadi ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, oke bla bla bla. Yang kedua, kasihilah orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gak bisa Tuhan. Orang itu jengkeli Tuhan. Gimana aku bisa mengasihi dia? Orang itu jengkeli, dia pernah ngomong kasar sama aku, dia pernah salah sangka sama aku, dia pernah ngomong sesuatu yang bikin aku jadi kerasa nggak enak Tuhan. Gimana aku bisa mengasihi dia? Itu harusnya firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi karena kita tinggal di bawahnya, firman Tuhan ini jadi seperti tekanan buat kita. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Kondisinya gak kayak gitu Tuhan. Ayat ini berlaku kalau dia baik sama aku. Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan ini, kehendak Tuhan ini jadi kurungan buat kita. Jadi sebuah tekanan buat kita. Kalau kita terus ngelihat kondisi kita dulu, baru kita mengecilkan firman Tuhan. Kita terus menjadikan keterbatasan, ketidakmampuan, gaya bahasa kita, kekecewaan kita di masa lalu untuk jadi karakteristik kita dalam menghadapi firman Tuhan. Gak bisa. Firman itu kan buat orang-orang yang hidupnya baik. Aku gak bisa. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Kalau kita ngomong gak bisa, itu seperti tadi. Kita tinggal di bawah meja ini. Kita gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Firman Tuhan yang harusnya bisa jadi dasar untuk kita bisa berpijak di atasnya, itu gak bisa jadi dasar berpijak. Karena kita ada di bawahnya. Kita menjadikan ini sebagai batasan untuk kita. Gak bisa Tuhan. Gak bisa mengasihi Tuhan. Atau yang lebih ekstrim Bapak Ibu. Saya pernah, ini saya ngaku dosa. Saya sering nyanyi lagu itu loh Bapak Ibu. Aku diberkati. Tahu lagunya deh? Aku dilimpahi. Wah, kalau pas nyanyi Bapak Ibu semangat. Karena lagunya soal berkat. Aku diberkati. Wah, sambil lompat-lompat, sambil nari. Aku dilimpahi. Wah, lu nyanyi seneng. Ketika nyanyi lagu itu saya seneng. Tetapi yang lebih ekstrim, ketika jatahnya saya dapat gaji, kemudian saya harus kembalikan persepuluhan, saya kadang pernah berpikir seperti ini. Dulu ya Bapak Ibu ya. Gak bisa lah Tuhan. Gak usah kembalikan perpuluhan aja gak cukup kok. Apalagi masih dipotong perpuluhan. Itu pola berpikir yang kemudian firman Tuhan itu dikecilkan, dikerdilkan. Untuk menyesuaikan dengan kondisi kita. Ini aja gak cukup kok Tuhan. Masa ya masih harus berikan persembahan persepuluhan? Gak cukup lah Tuhan. Engkau tahulah keadaanku lah Tuhan. Gak cukup Tuhan. Tuhan bilang ayo menabur. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Mana cukup lah Tuhan. Gak cukup, ini aku gajiku buat aku sendiri aja gak cukup kok. Masa ya aku harus nabur nolongin orang Tuhan. Yang bener aja Tuhan. Itu firman Tuhan dikerdilkan, dikecilkan untuk menyesuaikan kondisi kita. Nah, kalau itu yang terjadi, firman Tuhan tadi itu bukan jadi tempat untuk kita bisa berpijak di atasnya. Tetapi ini akan jadi kurungan buat kita. Kita merasa firman Tuhan itu nggak bisa cocok sama kehidupan kita. Karena kita ngelihatnya diri kita terus. Kehendak Tuhan itu jadi sesuatu yang di awan-awan aja sih sebenarnya. Tidak bisa dilakukan, terlalu tinggi, ini buat orang-orang yang level kerohaniannya hanya yang sebelah sana. Ini hanya para pastor aja yang bisa melakukan. Aku nggak bisa. Enggak Bapak Ibu. Kehendak Tuhan itu didesain
untuk semua kita bisa melakukannya. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan bisa jadi kurungan buat kita. Tetapi Bapak Ibu, kemudian kita bisa memilih untuk menjadikan firman Tuhan ini sebagai dasar berpijak kita. Dasar kita bertindak, dasar kita melakukan sesuatu. Contohnya Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini dulu. Firman Tuhan bisa jadi batu loncatan bagi kita kalau kita ngelihat firman Tuhannya dulu, baru kita melihat kondisi kita. Ayat yang sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anggap aja, contoh aja. Saya dan Pak David ini ya. Saya dan Pastor David ini ya. Pastor David. Saya dan Pak David ini. Saya satu kali pernah ngomong sama Pak David ini ngomong sesuatu yang kasar. Wah, gimana sih? Wah, pelayanannya kok kayak gini. Saya ngomong sesuatu yang menyakiti hatinya beliau. Tetapi kalau beliau melihat firman Tuhan sebagai dasar untuk bertindak, beliau dapat ayat nih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengan mudah Pak David ini akan mengampuni saya. Bukan karena kondisinya, karena saya tiba-tiba baik sama beliau. Enggak Bapak Ibu. Mungkin saya enggak baik sama beliau. Tetapi beliau bisa menyadari kalau firman Tuhan tetaplah kebenaran. Kalau firman Tuhan bilang aku harus mengasihi, maka kemudian beliau mengasihi saya. Meskipun kadang mungkin saya enggak baik-baik sama beliau. Tetapi karena Pak David melakukan firman Tuhan, dia bertindak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar tindakannya, maka kemudian beliau bisa mengasihi saya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ngomong Maliaki 3 ayat 10 tentang persembahan persepuluhan, kembalikan persepuluhan maka Tuhan Tuhan akan bukakan tingkap langit gitu ya. Kan kalau kita ngeliat kondisi kita enggak cukup Tuhan. Enggak cukup, kalau ini aku tanpa kembalikan perpuluhan pun enggak cukup. Tapi ini kenapa firman Tuhan bilang kembalikan perpuluhan? Wah, tambah enggak cukup dong Tuhan. Tetapi kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar tindakan kita, dasar langkah kita, maka kita akan melihat ayat itu sebagai sebuah kebenaran. Oh, firman Tuhan berkata kembalikan persepuluhan, maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Baru berkatnya dicurahkan ketika kita mengembalikan apa yang jadi haknya Tuhan. Itu jadi kebenaran kita lakukan. Itu beneran terjadi Bapak Ibu. Saya punya sebuah kesaksian Bapak Ibu. Ini kesaksian sekitar tahun 2009 yang lalu. Sekitar bulan Septemberan 2009 bulan September di ibadah Youth kami di Ungaran. Ketika kami berdoa sama-sama, itu kebetulan tema sebulan itu di ibadah Youth kami waktu itu kami bicara soal kemurahan hati. Bicara soal generosity, kemurahan hati. Dan ketika siang hari itu kami beribadah, ada sebuah tantangan berdoa dan yuk kita sama-sama kita doa, yuk kita berdoa. Pengkhotbahnya kalau nggak salah waktu itu yang khotbah istri saya kalau nggak salah. Kelihatannya ya. Beliau berdoa. Ayo kita berdoa. Kita tanya sama Tuhan. Kok Cik Nita merasa ada orang-orang yang digerakkan untuk memberi sesuatu buat orang lain. Sembayang aja. Cik Nita nggak mau nunjuk, kamu harus berikan. Enggak. Tapi semua sembayang. Kalau Tuhan gerakkan sesuatu di hatimu, kamu nurut. Kamu lakukan aja. Ketika itu kami berdoa, Bapak Ibu. Kami berdoa semua, kami berdoa. Siang-siang kami berdoa nyembah Tuhan, berdoa gitu kan. Saya itu ngerasa ada satu gerakan di hati saya. Saya tuh tiba-tiba ketika saya tutup mata tuh kok saya ingat ya. Di kamar saya tinggal di gereja waktu itu. Di kamar saya itu, di laci lemari saya itu ada sebuah amplop. Amplop itu isinya gaji saya selama sebulan Bapak Ibu. Tuhan kayak ingetin, kamu punya amplop toh? Yang warna putih. Yang di laci, di lemari. Waduh mateng. Itu gaji saya Bapak Ibu. Waduh habis ini. Ketika Tuhan ingatkan itu, kasih ke orang ini kayak amplop itu. Kemudian tiba-tiba Tuhan tunjukkan satu wajah lagi Bapak Ibu. Satu wajah lagi rekan saya di ruangan itu ibadah berikan buat orang ini. Waduh.
Wes kadung kan ya Bapak Ibu, saya sudah kadung ngomong, Tuhan kuberikan hidupku, kuberikan segalanya lah. Itu terus Tuhan minta itu amplopnya itu. Ya, itu amplop itu kasih ke sini. Waduh. Oke, siap. Siang hari itu dengan rasanya antara ya berat, ya tidak berat. Saya melangkah balik ke kamar saya ambil amplopnya Bapak Ibu. Saya ambil amplopnya, saya bawa ini Tuhan, ini semoga ya Tuhan ini tidak salah, semoga ini tidak ngawur. Saya kasih ke orang itu. Saya kasih ke orang itu dan diterima. Oh, thank you ya kok, thank you ya. Udah, ini momen Tuhan gerakkan aku buat kasih kamu, udah selesai. Setelah itu uang saya kan habis ya Bapak Ibu. Saya nggak punya uang ya dah. Nah, uang saya di situ semua habis. Ya sudah. Saya hidup apa adanya. Ya apa adanya masa yang ada. Saya hidup mengandalkan iman Bapak Ibu. Kemudian setelah saya kasih orang itu, seminggu berikutnya ada ibadah lagi Bapak Ibu. Seminggu berikutnya ada ibadah youth lagi di tempat yang sama, di jam yang sama. Kebetulan saya yang sharing Bapak Ibu. Kebetulan saya yang khotbah. Tapi saya berkhotbah seperti biasa, nggak ada tantangan berdoa segala macam. Saya berharap ya. Tapi saya intinya ibadah berjalan seperti biasa. Tiba-tiba Bapak Ibu, setelah ibadah youth itu selesai, kita berdoa dalam nama Yesus berkati, amin. Kemudian tim PAW naik lagi, nyanyi lagi gitu. Ada satu orang teman kami ya di youth itu, tiba-tiba saya masih di mimbar seperti ini, dia datang lari dari tempat duduk, dia lari ke depan, terus dia nangis, dia ngomong, Koyosi aku mau ngomong sama Koyosi. Oh iya, apa? Ngomong apa? Aku barusan ketika berdoa, Tuhan kok kayak ngeliatin mukanya Koyosi gitu. Tuhan ngeliatin mukanya Koyosi, terus ada suara di hatiku. Suara di hatiku tuh ngomong kayak gini, kosongkan isi dompetmu. Kosongkan isi dompetmu. Terus kelihatan muka saya Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu, mungkin muka saya kasihan juga sih ya. Ngelas gitu ya muka saya. Lemes, nggak makan seminggu. Hampir tipes gitu ya. Tetapi intinya adalah dia nangis-nangis. Koyosi aku beneran. Ini Tuhan ngomong sama aku. Kosongkan isi dompetmu. Kasih ke anakku. Kaget saya Bapak Ibu. Dia masukkan ke dalam amplop. Terus amplopnya diserahkan ke saya Bapak Ibu. Jangan loh, nanti kamu gimana? Kamu perantauan loh. Saya tuh bilang, kamu merantau loh di sini, rak guyon loh ini. Kamu ini kerja di sini, kamu merantau loh. Enggak apa-apa. Pokoknya aku mau nurut. Tuhan bilang apa, aku nurut. Bener Bapak Ibu. Siang hari itu saya pulang ke kamar saya dengan sebuah amplop. Ketika saya buka amplop saya buka. Jumlahnya sama persis dengan apa yang saya berikan minggu lalu. Hari itu saya ngomong, gila Tuhan, engkau gak pernah berhutang. Minggu lalu aku kasih sekian, engkau kembalikan persis jumlahnya dengan yang aku kasih. Tangkap ide Bapak Ibu? Itu dengan saya. Lah teman saya yang merantau ini gimana? Ceritanya adalah minggu depannya lagi Bapak Ibu. Minggu depannya lagi, kemudian dia cerita, Koyosi, ingat enggak minggu lalu aku kasih sama Koyosi amplop isinya seluruh isi dompetku? Iya, Koyosi tahu enggak? Tiba-tiba kok selama seminggu ini tokoku itu rame nih enggak karuan. Aku kasih Koyosi jumlah di amplop itu, aku terima keuntungan selama seminggu ini itu 6 kalinya. Tangkap ini Bapak Ibu? 6 kalinya Tuhan ganti semua. Terus saya tuh juga jadi lebih mikir ya Bapak Ibu. Gila ya. Ketika saya menuruti firman Tuhan, Tuhan buktikan firman-Nya sama saya. Begitu juga dengan teman saya. Teman saya nuruti firman Tuhan, dia juga buktikan. Wah, gila sih. Ini kalau semua orang dalam pemahaman yang sama, saya yakin ini gak ada yang namanya orang kekurangan iman deh kelihatannya. Semua orang mengalami sendiri firman Tuhan. Dan dari situ Bapak Ibu saya berdoa, ketaatan ini benar-benar membawa berkat. Ada kata-kata berkata demikian. Kita tidak mempercayai firman Tuhan sampai kita melakukannya. Kita tidak bisa bilang, aku ini percaya sama firman Tuhan sampai kita melakukannya. Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, nggak usah ngomong kita percaya deh.
bangsa Israel, meskipun dia dikasih janji sama Tuhan. Engkau akan masuk ke tanah perjanjian. Wah, tanah di mana susu dan madunya, wah ngeri. Anggur-anggurnya, kalau lihat di gambar-gambar itu ya, anggurnya gede-gede. Wah, ini hasil tanahnya luar biasa. Semua serba melimpah. Susu, madunya semua gede-gede. Jumlahnya ngeri, besar-besar semua. Tetapi bangsa Israel tetap harus berperang. Mereka percaya janji Tuhan. Mereka dapat janji Tuhan. Sebagai bukti ketaatannya mereka tetap harus berperang. Betul Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan juga harus tetap menghadapi masa-masa yang sukar dalam masa-masa pembangunan gereja. Kita pun setiap hari kita masih harus berjuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa Bapak Ibu, firman Tuhan sekali lagi jangan sampai ini jadi kurungan buat kita. Terlalu berat, terlalu sulit. Ini terlalu mustahil untuk dikerjakan. Ini nggak bisa. Aku nggak bisa kalau suruh mengasihi, nggak bisa untuk memberi, nggak bisa bermurah hati, nggak bisa aku berdoa buat orang itu. Kalau kita ngelihatnya diri kita terus. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan sebagai kebenaran, maka kita bisa naik ke atasnya. Dan kita bisa, Tuhan, aku siap bertindak karena aku punya dasar yang teguh. Aku punya dasar yang paling konsisten. Firman Tuhan itu paling konsisten Bapak Ibu. Gak pernah berubah-ubah. Pas kondisinya senang, kondisinya berlimpah, kondisinya kita baru semua serba oke. Firman Tuhan tetap berkata, akulah gembala yang baik. Betul? Itu pas kita baru di atas loh Bapak Ibu loh. Wah kita pas diberkati, kerjaan sukses, karir lancar, sekolah oke, dapat transferan di sana sini. Toko kita lancar, semua baik, keluarga sehat, semuanya oke. Firman Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik. Tetapi firman Tuhan juga konsisten. Ketika kita ada di dalam lembah, kita lagi ngalami hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kita baru sakit, kita baru ngalami kerugian, kita baru ngalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan tetap berkata, aku adalah gembala yang baik. Firman Tuhan adalah dasar, adalah panduan, adalah acuan yang paling konsisten. So, mari kita gunakan firman Tuhan, kehendaknya, untuk kita bisa melangkah di langkah berikutnya. Amin Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, Amsal 24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Hari-hari ini mungkin kita ngalami hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita sedang berjalan mengikuti firman Tuhan, kita belajar melakukan kehendaknya, kita ngalami kondisi-kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin malah justru bergumul. Mungkin justru malah ngalami hal yang tidak menyenangkan. Tetapi percayalah, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun lagi. Ada yang bilang 7 kali jatuh, kalau orang benar bangkitnya 8 kali. Tidak ada. Firman Tuhan berkata tuh, tidak ada orang benar jatuh terus dibiarkan tergeletak. Dia akan menopang. Betul? Jangan sampai terantuk. Karena ini kita ngikuti firman Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah bergumul apa, atau pernah terima firman Tuhan yang apa. Tetapi percayalah, semua firman yang kita terima, semua kehendak Tuhan, janji Tuhan, itu dasar yang paling konsisten untuk kita bisa membangun langkah kita berikutnya. Jadi apa selanjutnya yang kita bisa lakukan? Mulailah melangkah sesuai firman Tuhan. Saya tidak bilang, ini sesuatu yang bakal berdarah-darah banget. Selama kita mengikuti panduannya, selama kita mengikuti arahan dari Sang Gembala Agung, kita mengikuti arahan dari Tuhan, maka sebenarnya melakukan kehendaknya itu gak sulit kok. Amin Bapak Ibu. Karena segala yang sesuatu sudah didesain sama Tuhan, supaya kita bisa menjalaninya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita boleh jatuh, kita boleh mengalami yang badai dalam perjalanan kehidupan iman kita.
Tetapi percayalah, anugerahnya itu nyata setiap hari. Anugerahnya nyata setiap saat. Saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa. Semakin kita mau belajar untuk melangkah dalam firman Tuhan, saya berdoa biar semakin kita menemukan ada mutiara-mutiara yang kita temui di sepanjang jalan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu manis seperti madu ya kan. Kalau dikecap, semakin dikecap semakin manis. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan itu dan kita kecap. Dikecap itu enggak cuma sudah diminum, tapi ketika minum tuh kita semakin manis, semakin manis. Amin Bapak Ibu.